Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Melanjutkan ikhwan membaca kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Terakhir pembahasan kita menyelesaikan masalah khiyar ya. Khiyar. Ada beberapa sebab yang seseorang atau beberapa pihak ketika sudah mengajukan suatu akad diberikan kesempatan untuk khiyar, membatalkan atau melanjutkan akad tersebut. Jika khiyar itu karena merasa kemahalan harga, namanya khiyar apa Mas Irfan? Merasa harganya kemahalan gitu, satunya nggak jadi saja, itu namanya khiyar apa itu Mas? Mas Dwi, Mas Incan, khiyar boben, khiyar boben. Kalau khiyar itu karena ya ternyata barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi yang ditawarkan semula. Jadi kualitasnya lebih rendah daripada yang disampaikan. Namanya khiyar apa Pak? Senabi tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi cek kaleng bunggeng ya. Ya. Ternyata setelah diterima barangnya, kumpulnya banyak sekali. Nah, itu namanya apa? Khiyar apa itu? Khiyar karena hal tersebut. Kalau di buku kemarin contohnya apa? Beli kambing ya, ya kayaknya susunya produksinya banyak, tapi setelah diperas sekali nggak keluar lagi. Nah, untuk bisa memenuhi susunya aja memerlukan waktu berhari-hari. Namanya khiyar apa? Tadlis. Namanya khiyar tadlis. Ya, khiyar tadlis. Misalnya beli apa? Beli beras. Ya, beli beras dalam karung, gitu. Yang di atas bulirannya gede-gede, gitu. Yang di atas bulirannya gede-gede. Ternyata yang di bawah campur menir, gitu. Banyak menirnya. Nah, itu namanya apa? Tadlis. Ya, banyak menirnya, tadlis. Baik, kalau khiyar karena merasa barangnya itu ada cacatnya, ya. Jadi ada cacat yang itu membuat sebenarnya harganya itu ya lebih murah, ya laku sih, cuma lebih murah gitu. Contohnya di hewan sebenarnya sakit, cuma dikasih doping jadi kayaknya sehat, padahal itu sudah sakit-sakitan gitu. Itu namanya khiyar apa Mas Rizky Haji? Khiyar aib. Khiyar karena aib, bagus. Khiyar karena aib. Kalau contoh seperti ini, khiyar, baik saya mau membeli barangnya Anda, tapi saya meminta waktu seminggu untuk mencoba barang ini. Nanti kalau saya nggak cocok, ya saya kembalikan. Namanya khiyar apa ini Mas Yudi? Mas Yudi?
Din? Khiyar syarat. Khiyar syarat, gitu. Mensyaratkan lah. Jadi dalam kesepakatan jual beli tersebut ada persyaratan, mengajukan persyaratan, berarti khiyar syarat. Ya. Kemudian yang keenam kemarin ada khiyar istilah. Ada khiyar istilah. Jadi kalau ketika penjual dan pembeli ya merasa ada kejanggalan dalam transaksinya, yang satu mengklaim harganya sekian, yang pembelinya mengklaim dengan harga sekian, sementara tidak ada bukti, nggak ada saksi, gitu. Maka solusinya bagaimana, Mas Iwan? Solusinya bagaimana? Ya? Solusinya gimana kalau terjadi ikhtilaf seperti itu? Si A membeli barangnya si B, barangnya belinya cuma 1 juta, si B merasa dibeli dengan harga 1.500.000, harganya 1.500.000, berarti si penjual bilangnya laku 1.500.000, terus si pembeli dia ngakunya dijual dengan membeli dengan harga 1 juta, berarti khilaf ya. Sementara bukti nota juga nggak ada, CCTV nggak ada, saksi juga nggak ada. Solusinya kemarin bagaimana? Itu namanya khiyar ikhtilaf. Jadi boleh lanjut, boleh membatalkan. Solusinya kemana? Gelut. Coba masuk. Nah, nggak masuk apa nggak enak ya. Pak Gianto gimana Pak kemarin Pak? Solusinya? Dua-duanya bersumpah ya. Dua-duanya bersumpah, dimulai dari pihak penjual dulu. Demi Allah, ya, saya menjual kepada fulan dengan harga sekian. Dan si pembeli juga suruh sumpah, demi Allah saya membeli dari si fulan dengan harga sekian. Terus akhirnya apa? Dibatalkan, kembalikan uangnya, dikembalikan ya. Terus yang dipakai standarnya siapa? Nah kalau mengembalikan ikut penjual berarti harus 1.500.000. Kalau ikut versi pembeli maka 1 juta gitu. Ya, maka seperti itu ya, dikembalikan kepada pembeli. Ya karena 1 juta sudah masing-masing sumpah, ya sudah. Pembeli mengembalikan berapa? Ya, bukan saya kelas ya, tadi ngaku belinya berapa tadi? Bukan saya kelas ya. Ngaku belinya 1 juta berarti wajib mengembalikan 1 juta. Kemudian si penjual mengembalikan mengembalikan uangnya dengan 1 juta, gitu. Kemudian si pembeli mengembalikan apa? Barang. Kan pembeli dapat barang toh. Berarti dia harus mengembalikan barang. Si penjual mengembalikan 1 juta. Sesuai dengan pengakuan pembeli tadi. Seperti itu. Apa mesti harus dibatalkan? Enggak, kalau sepakat ya wis, sepakat ya wis ya enggak apa-apa. Ya. Artinya apa? Kalau perselisihan itu tidak dilanjutkan dalam artian masing-masing sudah menerima ya enggak apa-apa. Namanya khiyar itu kan opsi ya kan, pilihan, bisa diambil bisa tidak. Ya, itu tentang khiyar. Kemudian yang terakhir kemarin membahas tentang ikolah. Ikolah. Apa itu ikolah? Pak Sunardi. Mengumpulkan atau mengiyakan. Jadi menggugurkan pengajuan pembatalan dari apa
menggugurkan pengajuan pembatalan dari pihak yang mengajukan pembatalan. Itu namanya iqalah. Jadi misalnya si A membeli barangnya si B, kemudian dia menyesal, padahal sudah tidak ada khiyar lagi. Khiyar majelis sudah berlalu lama, ya kan? Khiyar syarat dia nggak ngajukan syarat. Tadlis ya barangnya tidak ada yang ditutup-tutupi, apa adanya. Ya, air juga nggak ada, harganya juga standar. Ikhtilaf juga tidak ada notanya, ada kwitansinya. Tapi pihak pembeli atau penjual menyesal telah menjual barang itu. Karena apa? Aku senengnya barang kayak langenan nih jadi. Kuliahnya angel. Nah, kemarin pas butuh duit gitu ya, jual, alhamdulillah seminggu kemudian dapat duit ya, dapat duit. Terus ingat barangnya lagi gitu kan, menyesal. Akhirnya dia menemui kepada pembeli barang tersebut. Mas, ini kalau barangnya saya dikembalikan aja bagaimana Mas? Uangnya tak kembalikan lagi. Ini namanya apa? Mengajukan khiyar untuk membatalkan. Padahal sudah tidak ada syariat, sudah sebenarnya apa? Sudah seandainya si B mengatakan, nah ini kan sudah menjadi milik saya Mas. Ya ini terserah saya mau atau enggak. Ya. Hak khiyar sudah hilang semua, ya. Ini namanya iqalah. Maka hukumnya apa? Si B hukumnya bagaimana? Dianjurkan, ya. Dianjurkan untuk ikut membatalkan, ya. Dianjurkan untuk membatalkan, mengembalikan barang yang diminta tadi. Tapi hukumnya sunnah, dianjurkan. Ya. Tidak wajib. Seandainya dia bersikuku ya, karena memang dia butuh benda itu atau barang itu. Ini saya sebenarnya juga gimana, kasihan dengan jenengan. Cuman kan jenengan bisa beli yang lain gitu. Saya ini sangat butuh ini dan uang saya cuma ngepres ini gitu. Saya juga gak bisa nyari-nyari yang lain. Mohon maaf saya gak bisa. Itu tidak apa-apa. Nolak pengajuannya itu juga tidak apa-apa, tidak berdosa dia. Jelas ya. Tapi tetap dianjurkan. Kalau dia mengikuti pengajuannya tadi, maka dia mendapat pahala sunnah. Apa di antara pahalanya yang dijanjikan Rasulullah? Allah akan menggugurkan dosa-dosanya nanti di hari kiamat. Insyaallah menggugurkan dosa-dosanya. Ya, uangnya kembali, dia sudah pakai, gugur dosa-dosanya, masya Allah. Ya, walaupun dia harus nyari lagi, gitu kan. Nah, luar biasa. Dan di sini apa? Menunjukkan apa? Kita itu dianjurkan ya untuk idkhal surur, memberikan kebahagiaan, ya kan? Menyenangkan saudara-saudara kita itu dianjurkan. Itu pahala yang besar itu karena apa? Menyenangkan ya saudaranya. Karena dia menyesal telah menjualnya kan gelo. Terus dia apa? Ingin barangnya kembali lah. Yang kita kembalikan berarti kan dia senang sekali. Alhamdulillah barangnya balik lagi. Dia senang sekali. Ya, tadi apa? Dia sudah memberikan kesenangan kebahagiaan kepada saudaranya, dan itu besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, itu tentang masalah khiyar. Berikutnya masuk bab baru, yaitu bab salam. Ya, bab salam. Dan salam, ya. Salam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan ya. Salam. Ya. Jadi salam, ya, salam itu maknanya membeli barang, ya, secara tempo dengan pembayaran di awal. Tadi membayarnya di awal, ya, barangnya
di akhir. Ya inden. Bahasa kita itu inden. Kalau sebagian ulama mengistilahkan dengan bai'ul ajil bil ajil. Membeli sesuatu yang masih ajil itu kan tertunda ya, akan datang. Pesanan bil ajil itu dengan pembayaran yang spontan. Nah, itu bai'us salam. Dan itu diperbolehkan dalam syariat agama kita. Ya. Salam itu ada yang juga menyebutnya salaf. Jadi ada istilah salaf, ada istilah salam. Kalau di zaman Nabi sering disebut dengan istilah salaf. Ya, salaf. Dan sebagian ulama lughah menyebutkan perbedaan ini ya daerah saja. Jadi kalau salam, ya, salam itu istilah penduduk Hijaz. Kalau salaf itu istilah penduduk Irak. Jadi penduduk Irak itu menyebutnya salaf. Yang digunakan di Irak itu salaf. Kalau di Hijaz itu salam. Ya. Ya, secara bahasa salaf itu kan berlalu gitu ya, berlalu. Artinya apa? Jadi pembayarannya sudah dikerjakan dulu. Pembayarannya duluan, kan dikatakan duluan itu kan salaf. Ya. Yang bahasa fikihnya itu nanti aslafa. Aslafa itu apa? Membayar lebih dulu. Ya. Sementara apa? Barangnya nanti. Ya. Kita akan baca beberapa pembahasan penting terkait dengan masalah salam yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah. Baca Pak Sunardi. Bagus salam. Sahha yasihhu yasihhus salamu fi kulli ma yang dobitu indobata yang dobitu istifati ida dobatahu bijami'i sifatihi alati yaktalifu biha samanu biha samanu badakau ajalahu wa tohu samana kokolan tafawti. Ya cukup. Jadi yasihus salamu sah boleh akad salam itu fi kulli pada setiap barang yang mayandobitu yang bisa ditetapkan, bisa dijelaskan di sifat-sifatnya. Jadi tentunya barang ini kan belum ada itu kan, ya kan? Barangnya belum ada, sehingga kan ya harus bisa dijelaskan barangnya itu, ditentukan. Jadi barang yang bisa digunakan untuk transaksi salam itu barang yang memang bisa ditentukan, yang dobit, bisa ditentukan sifat-sifatnya. Idza dobatahu, jika dia menyebutkan bijami sifatihi, seluruh sifat-sifatnya, allati yang yaktalifu biha samanu, dengan sifat-sifat itu menjadi berbeda-beda harganya. Jadi misalnya seseorang memiliki beberapa produk ya, beberapa produk, misalnya sama-sama apa misalnya, sama-sama genteng gitu ya, genteng ini rata-rata kan pesan dulu ya, genteng misalnya, sama-sama genteng. Saya punya 10 grade misalnya ya, 10 grade genteng, walaupun bentuknya sama tapi ini harganya beda-beda.
grade A, ini spesifikasinya seperti ini, bahannya seperti ini, tebalnya sekian, kekuatannya sekian, harganya sekian. Ya. Kelas 2 ya kan. Ini ketebalannya sekian, ukurannya sekian, harganya sekian, bahannya sekian. Nah, itu semuanya apa? Yang dobit bisa diterangkan, bisa disebutkan gitu. Atau kadang-kadang toko itu sudah punya contoh. Ya kan, sudah punya contoh. Tidak usah menerangkan banyak-banyak. Ini kelas 1 seperti ini, kelas 2 seperti ini, kelas 3 seperti ini, kelas 4 seperti ini. Loh kok sama no? Ya kan itu ya, mungkin barangnya sama. Ini yang beda bahannya. Yang ini bahannya kelas nomor 1 ini memang bahan terbaik. Ini insya Allah jenengan idak nih bukan apa. Ya kan? Jenengan idak, coba ditaruh di lantai jenengan idak. Gak apa-apa. Yang kedua ini memang ketebalannya berbeda, sehingga ini tidak boleh diinjak misalnya, atau diinjak nggak apa-apa, tapi yang penting posisi kering misalnya. Gitu. Kalau basah nggak berani. Ya kelas nomor 3 ini, ya kan, ini bahannya beda lagi, walaupun modelnya sama, face-nya sama, penampilannya sama, tapi ini nggak bisa diinjak ini. Pokoknya jangan sekali-kali diinjak, asal nggak diinjak aman. Jiblok pecah enggak? Ya karena jiblok yang di. Ya, itu dijelaskan semua. Nah, barang-barang yang seperti itu bisa diterapkan transaksi salam. Ya kan? Bisa dijelaskan karena kan belum ada, masalahnya kan belum ada. Serah terimanya masih nanti. Ya kan? Serah terimanya masih nanti. Sehingga harus bisa ditentukan apa itu barangnya seperti ini, spesifikasinya seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini, harganya seperti ini. Ya. Jadi dengan sifat yang berbeda-beda itu biasanya apa? Menentukan harganya berbeda-beda. Jangan kualitas KW dibilang ori. Ini apa? Ori KW. Maksudnya ya ori kok ori KW gitu. Ya. KW super. Ya. Ini madu murni napa madu asli? Ini mboten murni, ini madu asli. Ini asli madu, ini mboten murni. Saya juga bingung madu asli sama madu murni itu bedanya. Nek madu asli itu kan tidak dicampuri apa-apa nih, ya mungkin masih banyak kadar airnya. Nek madu murni itu madu yang tidak mengandung air, mungkin seperti itu. Ya rata-rata apa? Mengasih label bukan madu murni, ya, bukan madu murni, artinya 100% bukan madu, ada apanya? Ada airnya gitu. Rata-rata madu hutan gitu. Madu hutan kan diskodianan kan apa-apa tuh biasanya kecampur air, mesti ada kadar air. Beda dengan madu yang ternak di dalam ruangan itu kan beda, itu terjaga dari hujan. Ya, saya pernah beli madu itu ya langsung di bungkusnya itu bukan madu murni gitu. Ya, bukan madu murni. Itu apa? Madu hutan. Madu hutan belantara, terus bukan madu murni. Ya. Itu ya, jadi diterangkan sesuai dengan kondisinya. Karena dengan sifat yang berbeda itu akan menentukan perbedaan harga. Terus wadakaro ajalahu, dan menyebutkan waktu serah terimanya. Waktu serah terimanya. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun atau 2 tahun harus jelas. Walaupun di sini dalam hal ini ulama memberikan kelonggaran ya, tidak harus tanggal. Tidak harus tanggal. Misalnya pesennya beras ya. Saya pengen beras saking nggak sawah jenengan, karena itu organik, ya kan? Nggak pakai pupuk kimia. Saya pengen yang dari situ, nggak mau dari yang lainnya. Ya nggak apa-apa, tapi nanti kalau pas panen. Nah, panennya kapan kan nggak bisa ditentukan tanggalnya. Pokoknya yang penting pas panen. Nah, panennya kapan? Ya kira-kira mungkin biasanya 3-4 bulan lagi. Ini ceblok lagi ya. Gitu loh. Tapi supaya dia dapat beras dari sini,
Inden dulu, gitu kan? Inden, karena nanti kalau nggak diinden dibeli yang lain, misalnya seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi waktu serah terimanya harus ditentukan di awal. Nggak boleh sakarmu nanti lah, sak longgarmu nggak bisa, harus jelas. Harus jelas. Panen yang mana? Panen yang ini harus ditentukan. Nanti kan nggih, panen bar niki nggih, niki pun payu kabeh niki, pun dinden. Ini sudah dipesan semua, sudah laku. Tapi insya Allah nanti setelah ini ya langsung kita tanami nanti jenengan bar panen tahap sini gimana? Berarti belum sasingkas. Nggih, enggak apa-apa. Ingin nyoba beras yang ini organik, misalnya seperti itu, enggak apa-apa. Ya kan? Tapi jelas gitu loh. Ya. Terus wa aqtahul samana qabla tafarruqi. Ya. Dan memberikan kepadanya harga ya. Harga pembeliannya qabla tafarruq, sebelum berpisah. Jadi harus dibayar cash di awal. Harus dibayarkan cash di awal. Ya. Jelas ya. Jadi jual beli salam ini dikatakan salam karena dikatakan salaf. Salaf itu apa? Berlalu. Apa yang berlalu? Pembayarannya sudah terjadi. Ya kan? Pembayarannya sudah terjadi. Ya. Apa dalilnya? Jadi jual beli salam ini ada dalil yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini Syekh Sa'di menyebutkan beberapa syarat ya, beberapa syarat bolehnya akad salam ini. Pertama apa tadi? Jelas. Ya, barangnya harus bisa didefinisikan dengan jelas, sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada kesamaran lagi, baik dari sifat yang mempengaruhi perbedaan harga. Kemudian yang kedua apa? Waktu serah terima ditentukan dari awal. Yang ketiga, pembayaran tunai di awal. Ya kan? Pembayaran tunai di awal. Nah, kenapa pembayar jual beli atau transaksi seperti ini diperbolehkan? Ya karena memang kebutuhan ya, kebutuhan masyarakat kaum muslimin dengan adanya transaksi ini. Apa keuntungannya? Contoh seperti ini. Seseorang dia punya sawah, tetapi dia ketika mau mengelola nggak punya modal. Dia kehabisan modal gitu. Kehabisan modal. Biasanya dia satu petak itu bisa menghasilkan 10 juta. Dengan modal 1 juta misalnya ya. Sekali panen itu dia bisa dapat 10 juta. Itu hitungannya sing ngukeh wae seneng. Gedek-gedek sing tau praktek. Jadi dari satu petak itu mungkin ya kita kan tidak mesti nanam padi ya, bisa nanam yang lain. Dengan modal 1 juta bisa ketemu uang 10 juta. Nah pas itu nandur cabai gitu, bisa saja tak? Nandur cabai 1000 pohon, ya 1000 pohon itu rata-rata kalau dengan perawatan yang minim itu ya 1 juta gitu. 1000 pohon. Zaman sekarang kalau dikelola sendiri ya, tenaganya sendiri. Nah, itu modal 1 juta insya Allah cukup dengan teknis budidaya yang sederhana. Minim itu cukup 1 juta. Tapi dikelola sendiri 1000 batang. Ya. Misalnya per pohon udah 10.000 gitu aja kan. Per pohon dapat setengah kilo. Setengah kilo. Berarti dapat berapa? Nanti hasilnya 500 kilo lah. Kalau 1000 pohon, ya enggak? Dapat 500 kilo. Lah kalau dia 1 kilo harganya 20.000 gitu saja kan sudah 10 juta. Ya enggak?
Bener, nanam cabai itu kalau pas, masya Allah ya, kita ngalami itu kalau pas untung itu luar biasa. Pengen ambil lombok terus, karena memang luar biasa ketika pas untung. Coba cabai rawit itu sampai 100.000, 120.000 per kilo. Jadi mundur ya, abang, jadi ini ya duit abang, iya kan? Kayak gitu. Nah, tapi dia nggak punya modal, akhirnya apa? Menawarkan kepada pedagang, Mas, nanti jenengan beli cabai saya bisa. Biasanya saya itu kalau nanam cabai varietasnya seperti ini, saya punya fotonya, Mas. Saya punya fotonya seperti ini. Ya, nanti saya jual per kilo ya 15.000 saja. 15.000 saja. 15.000 nanti pas panen. Biasanya kan maksudnya pedagang itu kan cabai itu kan minimnya kan ya 10-15.000 itu harga paling anjlok gitu kan. Di pasaran itu 15.000 itu sudah murah sekali. Artinya petani ya menawarkan dengan harga yang murah, tapi dengan murah tapi dia masih untung gitu loh. 15.000 per kilo itu petani masih untung. Ya kan? Tapi kalau udah 5.000 ya ada berat. 10.000, 15.000 itu masih untung. Nah, pedagang biasanya di pasar kan 20.000, minim ya 15.000 itu lah. Ya dia ditawari apa? 15.000. Oke, nggak apa-apa. Nah, gimana? Ya tapi ini saya baru mau nanam. Baru mau nanam, nanti produknya seperti ini. Nah, nanti jenengan mau pesan berapa kilo ke saya? Ya nanti selama panen nanti bisa modelnya seminggu sekali saya setor 10 kilo bisa, atau sekali setor saya 1 kintal bisa. Tergantung nanti teknis. Yang penting satu kali tahap panen ini jenengan pesan berapa kintal. Tapi duitnya sekarang karena apa? Mau saya gunakan untuk modal gitu loh. Untuk modal. Yaudah saya pesan 1 kintal. 1 kintal nanti dibagi menjadi 10 termin ya. Jadi 1 termin 10 kilo. Nanti biasanya 3 hari sekali. Saya itu 3 hari sekali biasanya nyambel itu bisa habis 10 kilo. Jadi sekilo 3 kilo. Ya memang dia jual nasi padang, jual kuliner. Ya. Bisa 10 kilo. Setuju harga 15 dibayar di awal deal. Ya kan? Nawarkan lagi ke bakul yang lain. Harga sama dapat deal lagi. Nah, seperti itu namanya apa? Salah. Di satu sisi apa? Petani diuntungkan dengan apa? Dengan modal di awal. Ya. Pedagang diuntungkan dengan apa? Dapat harga yang lebih murah. Ya, nek dibuat standar harga mahal, mesti ora nek sing gelem. Ya lah sekilo piro? 1.000, Mas. Wah, 1.000 anggur pasar, Mas. Ya kan? Bisa milih ya, dan segera dapat. Ya, artinya itu kadang-kadang ini biasanya itu apa? Biasanya itu perusahaan-perusahaan besar itu sudah kontrak dengan petani ya. Itu biasanya salam itu. Akan salam dimodali dulu, ini modalnya. Ya. Pokoknya kamu nanti per kilo saya pesan sekian kilo untuk per panenmu, atau semua panenmu saya beli. Nih taksirannya sekian kilo, saya pesan 1 ton dari luas lahanmu ini, uangnya saya kasihkan sekarang. Tapi syaratnya apa? Ya harus dibayar di awal, ya kan? Dengan harga yang disepakati, penyerahannya nanti ketika apa? Panen. Ya, ini syarat-syaratnya. Satu apa tadi? Barangnya bisa diidentifikasi dengan jelas, kemudian harganya juga jelas, waktu penyerahan juga jelas, pembayarannya di awal cash. Ya, itu diantara keuntungan daripada jual beli salam. Apa dasarnya? Dibaca Mas Inca. Kodima Nabiyu. Kodama kan mendahulukan, menyajikan. Kodima
Ja'a. Ya. As-sanata man aslafa ya. Rasulullah SAW ketika datang di Madinah itu menjumpai penduduk Madinah itu biasa mengadakan transaksi salam, ya, wahum yuslifun. Mereka memesan hasil pertanian, buah-buahan, kurma atau yang lainnya itu selama 1 tahun bahkan 2 tahun, inden dulu 1 tahun atau 2 tahun. Melihat ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang inden pada suatu barang, maka hendaknya dia memesan barang dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, waktu serah terimanya jelas. Paham ya? Ini syarat-syaratnya. Lanjut Mas Dwi, dalil berikutnya. Itlafaha iya. Jadi hadis yang pertama tadi sebagai bukti bolehnya akad salam. Buktinya apa? Nabi mentakrir. Jadi kan sebelum Nabi datang itu sudah ada gitu loh. Jadi termasuk apa itu? Adanya tasrik. Syariat itu takrir dari Nabi. Ya, takrir dari Nabi, persetujuan Nabi, kejadian itu sudah ada. Ya, kemudian Nabi melihat, Rasulullah setuju. Rasulullah menyetujui tapi dengan syarat, kan? Syaratnya apa? Barangnya jelas, belinya berapa juga jelas, harganya jelas, serah terimanya jelas, pembayarannya di awal. Kemudian hadis yang kedua ini, ya, ini memotivasi siapa saja yang mengadakan transaksi untuk sama-sama menjaga amanah. Ya. Karena ini memang rawan apa? Rawan terjadi penipuan karena serah terimanya masih lama ini. Kalau nggak amanah kan tinggal rumah wis bubar ya kan? Ya nggak? Ya. Ya minta kwitansi, kwitansi kan cuma kwitansi, nek wong renek terus piye? Ya kan? Ya seperti itu. Maka di sini dimotivasi dari sisi apa? Ruhiyahnya. Siapa? Barang siapa yang mengambil harta manusia, maksudnya apa? Harta orang lain. Ya, pihak yang apa? Menjual barang tadi kan dia belum mengeluarkan barang, tapi dia sudah menerima duit. Berarti mengambil harta orang lain, ya kan? Ya. Yuridu ada, dia ingin betul-betul menunaikannya. Ada Allah, maka Allah akan membantu dia untuk menunaikannya. Jadi kalau niat awalnya itu sudah pengen menunaikan, pasti Allah akan membantu dia untuk mengadakan barang tersebut. Nah, dari sini juga bisa diambil apa? Faedah hukum ya. Jadi ini menunjukkan satu keberkahan ya, satu keberkahan dalam akad salam. Jadi Allah akan apa? Akan memudahkan urusan orang yang apa? Mengadakan akad salam ini. Buktinya apa? Ada Allah akan membantu dia menunaikan kewajibannya, tanggungannya. Dengan syarat apa? Dari awal memang dia sudah berkeinginan ingin menunaikan kewajibannya. Artinya kalau dia niatnya benar, dia sungguh-sungguh, pasti Allah akan membantu dia. Dan barang siapa yang mengambil harta tersebut tetapi ingin membinasakannya, maksudnya apa? Ya ingin hanya sekedar menguasai harta tersebut tapi tidak ingin menunaikan kewajibannya, atlafahullah, Allah akan menjadikan dia bangkrut.
Ya kan? Allah akan membinasakan dia. Allah akan membinasakan. Ini ancaman bagi orang yang suka nipu, suka khianat. Ya, mungkin dia di awal untung, dapat duit tanpa mengeluarkan apapun. Tapi nanti suatu saat dia akan kehilangan yang lebih besar dari itu. Bahkan berkali-kali lipat. Ya, akan kehilangan yang lebih besar dari itu. Jelas ya? Ini yang kita bahas pada malam hari ini tentang transaksi salam. Ada yang belum jelas? Ya, sudah. Jadi untuk salam ini dia barangnya tidak mesti harus barangnya sendiri. Ya, buktinya ketika itu Rasulullah bertanya ya, ya, dari mana mendapatkan barang? Atau dan di situ tidak pihak-pihak yang beli, ya, pihak yang beli itu tidak mensyaratkan harus milik dirinya, tidak menentukan harus miliknya atau produksi dia. Nah, dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya untuk khusus transaksi salam ini pihak yang menjual, nah, yang penting dia sudah menyampaikan sifat-sifat barangnya, dia bisa mengambil dari pihak yang lainnya, seperti ini. Jelas ya? Jadi ini termasuk keringanan, rukhsah. Jelas ya? Wallah. Dan prakteknya para sahabat, mereka di dalam menyediakan barang itu tidak mesti dari kebunnya sendiri. Contoh misalnya, dia sudah menyampaikan barangnya, grade-nya, speknya seperti ini, tapi ternyata gagal panen. Ya kan? Gagal panen. Terus bagaimana? Ya dia harus nyari dari pengganti dari tempat yang lainnya, padahal itu belum menjadi milik dia. Jelas ya? Ya. Karena ini namanya salam itu kan barangnya belum ada, ya kan? Jadi kalau dikaitkan dengan itu, memang ini menjual barang yang belum dimiliki. Tapi ini kan ada nas gitu ya dari Nabi, sehingga termasuk yang dikecualikan dari itu gitu. Paham? Tapi dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Paham ya? Pada dasarnya menjual barang yang belum dimiliki itu memang nggak boleh. Dan ini kan barangnya belum ada, dia belum punya barang gitu kan. Ya kan? Tapi dia sanggup menyediakan barang. Nah, dan Rasulullah mentakrir menyetujuinya. Berarti apa? Ada rusuh dalam masalah ini, masalah salah. Jelas ya? Wallah. Yang lain? Apa kasih itu palsu yang tanda stop. Kita ngomongin mereka gitu. Jadi misalnya peserta kita pakai ABC, ternyata ngomongin dia. Ya itu kiar, bisa mengajukan kiar itu. Ya itu kalau sama-sama paham itu bisa mengajukan kiar. Ya kan? Karena tidak sesuai dengan spek yang disampaikan. Gitu ya. Ya itulah memang kadang-kadang apalagi online itu beratnya di situ. Gitu. Jadi di desa kami ada toko yang melayani pembelian material dibayar di muka, kemudian berapa tahun kemudian baru dikirimkan barangnya termasuk juga salahnya. Misalkan beli besi bulan 8 100 batang bayar di depan, kemudian karena rencana membangunnya masih 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, nanti baru dikirim besi yang sejumlah itu. Ya nggak apa-apa, itu salam. Yang penting pokoknya disepakati nanti tanggal penyerahannya sekian. Kira-kira saya membangunnya setahun atau 2 tahun lagi. Itu nggak apa-apa. Jelas ya, ditentukan waktunya. Itu termasuk salam. Yang penting dibayar cash di awal.
Jadi belinya berapa biji, per bijinya berapa, itu nanti sangat untung. Karena apa? Besi mesti naik terus, ya kan? Besi naik terus. Yang punya toko, ya untung apa? Duitnya bisa dibengke, ya kan? Duitnya bisa dibengke. Bagi yang mau beli besi juga untung. Karena apa? Besi itu jarang yang turun, mesti naik aja. Jelas ya? Bayarnya apa? Lunas, harus lunas. Nggak boleh, harus cash, lunas di awal. Harus cash di awal. Cukup ya, Pak? Kita cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.